Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kelas online struktur aljabar. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi pendahuluan sebelum kita masuk pada materi inti dari mata kuliah struktur aljabar. Pertama kita akan membahas tentang himpunan. Himpunan, ada yang ingat apa definisi himpunan? Ya, himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan atau dicirikan dengan jelas. Contoh dari himpunan itu, yang pertama di sini ada kumpulan mahasiswa Tadris Matematika angkatan 2018 UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan IPK di atas 3,5. Jadi, siapa orangnya itu jelas. Kemudian yang contoh bukan himpunan, misal kumpulan mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi yang cantik. Kenapa ini bukan himpunan? Karena cantik itu bersifat relatif. Kemudian, notasi himpunan dan anggota himpunan. Himpunan ini biasa dinyatakan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya di sini ada K, T, A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan untuk anggotanya itu biasa kita nyatakan dengan huruf kecil. Contohnya di sini S, X, Y, A, B yang semuanya adalah huruf kecil. Kemudian lambang anggota suatu himpunan dengan menggunakan ini ya, elemen. Sedangkan bukan anggota adalah elemen tadi tapi dicoret. Nah, cara menyatakan himpunan ini ada 3. Yang pertama dengan tabulasi atau mendaftar. Contohnya ini ya, himpunan bilangan asli yang kecil sama dengan 4. Bilangan asli yang kecil sama dengan 4 tentu dia adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua dengan menyatakan ciri atau sifat keanggotaannya. Misal untuk contoh yang tadi, berarti himpunan bilangan asli yang kecil sama dengan 4. Ingat ya, bilangan asli itu notasinya adalah N. Berarti himpunan T itu adalah himpunan X, elemen dari N yang mana X-nya itu kecil sama dengan 4. Kemudian bisa juga dengan menggunakan diagram Venn, yaitu himpunan bilangan asli yang kecil sama dengan 4, berarti itu dia adalah 1, 2, 3, 4, yang mana ini adalah himpunan T-nya, sedangkan N-nya ini adalah semestanya. Kita lanjut pada hubungan antar himpunan. Jika ada 2 atau lebih himpunan, maka kemungkinan ada beberapa hubungan antara himpunan-himpunan tersebut. Yang pertama, himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian atau subset itu, misalkan A kita katakan subset di B, kalau A itu dia termuat di dalam B. Atau semua anggota A dia termuat di dalam B. Sedangkan yang kedua, himpunan yang sama, kalau dia himpunannya itu adalah anggotanya sama. Jadi, bagaimana cara kita membuktikan suatu himpunan itu sama? Kita harus membuktikannya secara bolak-balik, yaitu A kita buktikan subset dari B, kemudian kita buktikan lagi kalau B itu subset dari A. Lanjut, himpunan yang saling lepas atau disjoint. Himpunan yang saling lepas jika tidak ada satupun anggotanya yang sama. Kalaulah X itu anggota A, maka pastilah X itu bukan anggota dari B. Kemudian yang keempat, himpunan yang berpotongan. Himpunan yang berpotongan, kalau ada ya, syaratnya cukup ada anggota dari A yang juga merupakan anggota dari B. Selanjutnya, himpunan yang merupakan himpunan bagian dari semua himpunan, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Kalau kita notasikan, kalau notasinya itu adalah bisa kurung kerawal saja atau nol yang dicoret. Apa contoh himpunan kosong? Di sini ada yang pertama itu adalah himpunan bilangan ganjil K yang habis dibagi 2. Ada enggak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Tidak ada ya. Misal kita ambil 7, dibagi 2 itu tidak habis, tapi bersisa 1. Kemudian yang B, himpunan
Z itu bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat yang X kuadratnya itu kecil dari 0. Ada enggak kuadrat dari bilangan bulat itu yang kecil dari 0? Dalam artian dia adalah bilangan negatif. Misal kita ambil 2 kuadratnya berapa? 4, positif ya. Kemudian kalau min 2, kuadratnya adalah 4 juga, hasilnya positif. Jadi kuadrat dari bilangan bulat itu selalu positif, tidak mungkin dia kecil dari 0. Sehingga kita nyatakan F itu dia tidak ada anggotanya atau himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan yang membuat semua himpunan yang dibicarakan yang kita sebut dengan himpunan semesta. Lanjut himpunan kuasa. Kalau diberikan semua himpunan A, himpunan kuasa dari A itu adalah himpunan semua subset dari A. Contohnya kalau A itu anggotanya adalah 0 dengan 1, maka himpunan kuasa dari A itu atau PA apa saja? Yang pertama tentu himpunan kosong, kemudian 0, lanjut 1, lanjut 0,1. Jadi ada 4 buah himpunan kuasa yang merupakan himpunan kuasa dari A. Nah, sebelum lanjut kita bahas terlebih dahulu tentang kardinalitas. Kardinalitas itu yaitu jumlah anggota yang berbeda dari suatu himpunan A. Misal di sini anggota dari A itu jumlahnya berapa? Ada 2. Berarti kardinalitas dari A itu adalah 2. Sedangkan kardinalitas dari himpunan kuasa A itu ada 4. Nah, kalau kita lihat kardinalitas dari himpunan kuasa itu adalah di sini dapat lihat ya, 2 pangkat 2 hasilnya 4 atau 2 pangkat kardinalitas A. Lanjut dengan operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu yang pertama adalah irisan. Irisan A iris B itu adalah himpunan X elemen S yang mana X itu elemen A dan juga X elemen B. Lanjut dengan gabungan. Gabungan itu kalau X elemen S yang mana X-nya itu elemen A boleh atau X-nya elemen dari B. Lanjut dengan negasi atau komplemen. Kalau negasi ini yang selain dirinya ya, berarti kalau A komplemen itu adalah himpunan dari S yang dia bukan anggota dari A. Berarti ini kita arsir ini. Lanjut selisih. Nah, selisih antara himpunan A dan B itu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A tapi bukan anggota B. Berarti ini yang kita arsir. Contoh soalnya ini coba kalian pelajari sendiri. Kita lanjut dengan himpunan bilangan. Ada beberapa himpunan bilangan. Yang pertama itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu apa saja? Dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat itu dia memuat negatif juga positif, tapi dia tidak berbentuk pecahan, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga, dan 0, min 1, min 2, min 3, sampai min tak hingga. Lanjut dengan bilangan prima dan komposit. Yang dikatakan bilangan prima itu adalah suatu bilangan bulat P yang lebih besar dari 1, tapi pembaginya hanyalah P itu P atau 1. Contoh dari bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sedangkan kalau bilangan komposit adalah kebalikannya, yaitu bilangan bulat yang besar dari 1, tapi dia bukanlah bilangan prima. Contohnya di sini 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Lanjut dengan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya di sini setengah, sepertiga itu merupakan bilangan rasional. Himpunannya adalah A per B yang mana A, B itu adalah anggota bilangan bulat dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita perhatikan di sini
N-nya kan 1, 2, 3, kemudian Z-nya juga memuat 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan kalau N bilangan asli ini termuat dalam bilangan bulat Z. Makanya kita dapatkan N himpunan bagian dari Z. Kemudian, bilangan rasional itu kan di dalam bentuk pecahan. Sedangkan bilangan bulat ini kan juga bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Misalkan 3 dapat kita nyatakan sebagai 3/1. 2 sama juga dengan 2/1. Dalam artian, bilangan bulat itu dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Berarti bilangan bulat ini dia juga merupakan bilangan rasional atau bilangan bulat itu termuat dalam bilangan rasional. Makanya kita dapatkan ini, Z himpunan bagian dari Q. Lanjut, ada lagi itu bilangan irasional. Bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya adalah akar 2, akar 3, akar 7, atau bilangan pi. Pi itu bukan 22/7 ya. 22/7 itu hanyalah angka pendekatan. Tapi yang pi sebenarnya itu dia tidak bisa dinyatakan dalam pecahan. Berarti bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Lanjut, bilangan real. Bilangan real ini merupakan gabungan antara bilangan rasional dengan bilangan irasional. Seterusnya bilangan kompleks. Bilangan kompleks yaitu himpunan A ditambah BI, yang mana A, B-nya itu bilangan real, sedangkan I-nya itu adalah akar dari -1. Nah, ini tadi yang 3 ini kan tadi sudah kita dapatkan. Sementara Q ini dengan R bagaimana? Jelas di sini dari definisinya bilangan real itu gabungan antara bilangan rasional dengan irasional. Artinya Q itu dia termuat di dalam R atau bilangan real. Sedangkan R dengan bilangan kompleks gimana? Kalaulah B-nya ini kita ambil 0, tentulah A-nya ini merupakan bilangan kompleks. Sedangkan A-nya ini dia merupakan tadi apa? Bilangan real. Sehingga dapat kita simpulkan bilangan real itu merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks. Nah, inilah hubungan antara himpunan bilangan tersebut. Bilangan asli termuat dalam bilangan bulat termuat dalam bilangan rasional termuat dalam bilangan real, dan bilangan real termuat dalam bilangan kompleks. Lanjut mengenai keterbagian. Kalau A, B itu adalah himpunan bilangan bulat Z dengan A yang tidak sama dengan 0, A dikatakan membagi B jika terdapat C elemen Z sedemikian hingga dapat dinyatakan B itu sama dengan AC. Kita katakan A itu adalah pembagi dari B, atau B habis dibagi A, atau B adalah kelipatan dari A. Notasinya adalah A itu habis membagi B seperti ini ya. Contoh, 4 itu habis tidak membagi 12. Habis ya, karena 12 bagi 4 itu hasilnya adalah bilangan bulat, yaitu 3. Lanjut dengan fungsi atau pemetaan. Nah, suatu relasi yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, kita katakan sebagai fungsi atau pemetaan. Coba kita perhatikan ilustrasi ini. Yang pertama, apakah dia merupakan fungsi atau bukan? Jawabannya bukan ya. Kenapa? Karena syaratnya adalah setiap anggota A. Sedangkan di sini ada 2 anggota A tapi dia tidak punya kawan di B. Kemudian yang kedua, apakah dia merupakan fungsi atau bukan? Jawabannya bukan ya. Kenapa? Syarat yang kedua adalah dengan tepat satu anggota B. Sedangkan di sini 2 mempunyai kawan 2 di B. Kemudian yang ketiga, apakah dia merupakan fungsi? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena setiap anggota A mempunyai kawan di B, dan yang tepat satu ya. A itu kawannya, 1 itu kawannya dengan A, 2 dengan B, 3 kawannya adalah C. Berarti tepat kawannya hanya 1. Lanjut mengenai domain, kodomain, dan range. Kalau domain itu adalah daerah asal. Dalam kasus ini, kalau fungsinya dari A ke B, berarti daerah asalnya adalah A.
Sedangkan kodomain adalah daerah kawan. Di sini daerah kodomainnya itu adalah B. Kemudian rank itu adalah anggota B yang mempunyai kawan di A. Berarti di sini anggota B yang punya kawan di A adalah FA1, FA2 sampai dengan FAN. Itu merupakan rank. Terus bagaimana dengan B1? Karena B1 ini dia tidak mempunyai kawan di A, maka B1 itu bukan merupakan anggota rank dari F. Nah, lanjut dengan jenis-jenis fungsi. Ada beberapa jenis fungsi yang umum yang perlu kita ketahui. Pertama itu adalah fungsi konstan. Yang dimaksud dengan fungsi konstan itu adalah jika semua anggota A itu dikawankan dengan satu anggota di B. Contohnya di sini A1 dikawankan dengan X, A2 juga dengan X, A3 juga dengan Y. Juga dengan X, maaf. Nah, berarti di sini semua anggota A dikawankan dengan satu anggota B. Inilah yang dikatakan dengan fungsi konstan. Kemudian ada fungsi subjektif. Kapan suatu fungsi f itu kita nyatakan sebagai fungsi subjektif? Yaitu ketika semua anggota B ini dia mempunyai kawan di A. Jadi semua anggota B harus punya kawan di A. Dengan kata lain, rank dari fungsi f itu dia sama dengan B. Bagaimana cara kita dalam membuktikan suatu fungsi itu adalah merupakan fungsi subjektif atau bukan? Yang pertama, ambil sembarang anggota B. Misalkan di sini adalah Y elemen dari B. Kemudian kita lakukan manipulasi. Kalau diperoleh X elemen A yang memenuhi sedemikian hingga Y sama dengan Fx, kita katakan kalau dia merupakan fungsi subjektif. Tapi kalau tidak kita temukan X yang demikian, maka kita katakan F itu bukanlah fungsi subjektif. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama ada fungsi F dari bilangan real dibawa ke bilangan 0 sampai tak hingga. Definisi fungsinya adalah S kuadrat. Kita mau periksa apakah dia merupakan fungsi subjektif atau bukan. Sedangkan soal yang nomor 2 sama ya, fungsi f-nya itu sama, definisinya adalah x kuadrat, cuma di sini daerah asalnya atau domainnya adalah z. Sedangkan daerah kodomain atau lawannya sama, yaitu dari 0 sampai hingga. Kita lihat untuk contoh soal yang nomor 1. Sesuai dengan langkah-langkah yang tadi, kita ambil dulu sebarang y di sini, yaitu y elemen dari 0 sampai tak hingga. Ambil sebarang y sama dengan fx sama dengan x kuadrat elemen dari 0 sampai tak hingga. Kita lakukan manipulasi. Kalau y itu sama dengan x kuadrat, tentu x-nya adalah akar y. Sekarang kita lihat. Akar y ini terdefinisi tidak di daerah asalnya, yaitu di real, di bilangan real. Terdefinisi ya, karena kalau bilangan 0 sampai tak hingga ini kan aslinya bilangan positif. Maka kalau dia bilangan positif, akarnya tentu dia terdefinisi di bilangan real. Artinya dapat kita temukan X yang seperti ini. Sehingga kalau kita ambil Y sama dengan X kuadrat, elemen dari 0 sampai tak hingga, akan dapat kita temukan X sama dengan Y, akar Y, elemen bilangan real, sedemikian hingga Fx sama dengan X-nya tadi siapa? Akar Y ya. Berarti F akar Y sama dengan definisi dari F-nya apa tadi? Fx itu adalah S kuadrat. Tentu F akar Y itu adalah akar dari Y kuadrat. Artinya sama dengan Y. Atau Y sama dengan Fx. Dalam artian secara sederhananya, dapat kita temukan X sama dengan akar Y yang memenuhi Y sama dengan Fx. Kalau dapat seperti ini, disimpulkan bahwa F itu benar merupakan fungsi surjektif. Untuk soal yang nomor 2, tadi daerah asalnya berbeda. Dia adalah bilangan bulat. Kalau kita lakukan lagi seperti yang tadi ya. Pertama, ambil sembarang Y sama dengan Fx, yaitu dia adalah S kuadrat, elemen dari 0 sampai tak hingga. Kita lakukan manipulasi sehingga X-nya diperoleh adalah akar Y. Nah, sekarang, kalau akar
5 ini kan dia ada nggak dia di 0 sampai tak hingga? Ada ya, karena 5 itu elemen dari 0 sampai tak hingga. Berarti ambil Y sama dengan 5, tetapi X-nya itu akar Y atau akar 5 tentu bukan bilangan bulat. Artinya terdapat anggota dari domainnya, tetapi dia tidak punya kawan di Z. Dengan arti kata, kita katakan F bukanlah merupakan fungsi surjektif. Lanjut dengan fungsi injektif. Yang dimaksud dengan fungsi injektif yaitu atau fungsi 1,1 yaitu ketika X1-nya itu tidak sama dengan S2, maka kawannya itu juga harus berbeda. Jadi misalnya di sini S1 kawan dengan Y1, S2 kawan dengan Y3. Bagaimana kalau S2 kawan juga dengan Y1? Berarti kan kawannya sama-sama Y1. Berarti dia bukan fungsi injektif. Karena kalau X1-nya tidak sama dengan S2, maka Fx1-nya tidak boleh pula sama dengan Fx2. Itulah syarat dari fungsi injektif. Nah, kemudian kalau dalam pembuktian, kalau seperti ini kan sulit kita melakukan pembuktiannya, kecuali kalau soal fungsinya itu lumayan mudah. Nah, ini ada bantuan yaitu dengan menggunakan kontraposisi. Ingat ya, kontraposisi dari jika P maka Q itu adalah jika tidak Q maka tidak P. Misalkan di sini yang menjadi P adalah ini. X1 tidak sama dengan S2. Kemudian Q-nya adalah Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kalau kita lakukan kontraposisi berarti ini ya, Fx1 sama dengan Fx2, baru kita buktikan kalau X1-nya sama dengan X2. Nah, langkah-langkah untuk memeriksa apakah suatu fungsi injektif atau bukan. Yang pertama, asumsikan dulu Fx1-nya sama dengan Fx2. Kemudian lanjut lakukan operasi atau analisa. Jika kita peroleh X1 sama dengan S2, maka fungsi adalah fungsi injektif. Tapi kalau tidak kita temukan hal yang demikian, maka F itu bukanlah fungsi injektif. Di sini diberikan contoh soal fungsi injektif. Periksa apakah fungsi berikut merupakan fungsi injektif atau bukan. Yang pertama, misalkan himpunan A itu adalah himpunan bilangan real yang tidak sama dengan 1. Yang didefinisikan fungsinya adalah Fx sama dengan 2x per x kurang 1 untuk setiap x elemen dari A. Kemudian soal nomor 2, kalau diberikan fungsi dari bilangan real ke bilangan real dengan definisi fungsinya adalah S kuadrat. Kita lihat dulu yang pertama. Ingat, cara kita membuktikan fungsi injektif atau bukan. Langkah kita yang pertama adalah asumsikan dulu Fx1-nya sama dengan Fx2. Kemudian kita baru lakukan operasi. Kalau ditemukan S1 sama dengan S2, berarti dia adalah fungsi injektif. Khusus untuk soal ini, akhirnya kita temukan memang benar X1-nya sama dengan X2. Berarti, karena kita temukan seperti ini, jadi disimpulkan kalau F itu memang fungsi injektif. Untuk soal nomor 2, berarti definisi fungsi tadi apa? Fx1, Fx-nya adalah S kuadrat. Langkah kita yang pertama, sama dengan yang tadi, asumsikan dulu Fx1-nya sama dengan Fx2. Berarti di sini X1 kuadrat sama dengan S2 kuadrat. Nah, kalau seperti ini, kita lakukan operasi atau analisis. Misal, ada X1-nya itu 2, S2-nya sama dengan min 2. X1-nya jelas tidak sama dengan S2. Tapi S1 kuadratnya sama dengan S2 kuadrat. Atau sederhananya, ketika X1 tidak sama dengan S2, tapi Fx1-nya sama dengan Fx2. Dengan demikian, contoh yang kedua ini bukanlah merupakan fungsi injektif. Fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu kalau dia merupakan fungsi surjektif dan juga injektif. Lanjut fungsi identitas. Fungsi identitas yaitu kalau dia dipetakan adalah ke dirinya juga, yaitu dari A dibawa ke A, yang definisinya itu adalah IX sama dengan X. Berarti hasil peta dari Fx1 sama dengan X1, hasil peta dari S2 adalah Fx2.
2 sama dengan X2. Berarti dipetakan ke dirinya sendiri. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.